adik-adik semua, senang bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada sukacita? Wah, semoga adik-adik dalam keadaan baik, tetap bersukacita dan sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati dan sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Oh, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas penjagaan dan berkat yang Engkau berikan sampai saat ini. Tuhan, saat ini aku mau mendengarkan firman-Mu. Tolong aku agar bisa fokus mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus, kupersembahkan waktuku, telingaku, hati dan pikiranku untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doaku, dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Tuhanku lembut. Adik-adik, coba perhatikan benda atau barang-barang yang ada di sekitar kamu. Dapatkah kamu mengetahui dan membedakan manakah benda yang kasar dan benda apa yang lembut? Kita mulai dari kamar tidur ya. Bagaimana tekstur bantal atau bonekamu? Ya, benda-benda ini teraba halus dan lembut ya. Oke, sekarang kita ke dapur. Di sini siapa ya yang pernah membantu mama mencuci piring? Nah, buat kamu yang pernah bantu mama mencuci piring, pasti tahu dong alat yang digunakan untuk membersihkan kotoran dari piring. Spons pembersih piring itu bagaimana ya teksturnya? Ya, ada bagian yang teraba kasar. Nah, bagian yang kasar itu gunanya untuk memudahkan membersihkan kotoran yang menempel di piring. Nah, adik-adik, masih ada banyak lagi contoh benda yang kasar atau lembut. Nanti kalian coba temukan dan bedakan sendiri ya di rumah. Nah, dari kedua contoh tadi, kalian lebih menyukai benda yang kasar atau yang lembut? Kalau kamu mau tidur, kamu lebih suka pakai bantal yang kasar, rasanya seperti spons pembersih piring, atau pakai bantal yang lembut? Wah, tentu lebih menyukai yang lembut ya. Kakak pun lebih suka yang lembut. Nah, adik-adik, selanjutnya lihatlah gambar ini. Bagaimana sikap anak pada gambar? Wah, dia bersikap kasar, tidak sopan. Karena kesal, dia memukul papanya. Lalu, bagaimana dengan anak ini? Ya, dia bersikap lembut, berbicara dengan lembut kepada mama, juga kepada temannya. Kalau kamu berteman, kamu lebih suka berteman dengan anak yang kasar atau dengan anak yang lembut? Wah, ternyata kamu lebih suka yang lembut ya. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat lembut. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Bahkan terhadap orang yang jahat padanya, ia pun tidak bersikap kasar. Tuhan memiliki seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Yudas ingin cepat kaya dan punya banyak uang. Ia tahu ada orang-orang yang iri, yang tidak suka pada Tuhan dan mau menangkap Tuhan. Tetapi mereka tidak berani menangkap Tuhan, karena Tuhan selalu dikelilingi oleh banyak orang yang suka kepadanya. Namun, Yudas mau membantu orang-orang itu asal diberikan banyak uang. Wah, orang-orang itu pun setuju. Maka Yudas terus mencari kesempatan kapan Tuhan Yesus hanya bersama murid-muridnya, tidak dikelilingi banyak orang. Dan pada suatu hari, Tuhan mengajak murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Daerahnya sepi, hanya mereka saja yang berada di sana. Yudas segera pergi untuk memberitahu orang-orang yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Mereka mengirim serombongan besar orang, semuanya membawa pedang dan pentung. Wah, seperti mau berperang.
Kemudian, agar tidak salah menangkap orang, Yudas berkata, "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Ketika mereka sampai di tempat Tuhan Yesus berada, Yudas segera maju dan memberi salam serta mencium Yesus. Maka orang-orang yang datang bersama Yudas segera maju dan memegang Tuhan Yesus erat-erat. Melihat itu, seorang murid Tuhan yang bernama Petrus cepat-cepat mengeluarkan pedangnya dan wush, memotong telinga salah satu orang yang menangkap Tuhan. Wah, apakah ada yang ingat kisah ini? Apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus setelahnya? Ya adik-adik, Tuhan Yesus dengan lembut meminta Petrus memasukkan lagi pedangnya. Kemudian ia menyembuhkan telinga hamba imam besar itu. Wah, Tuhan kita sangat lembut. Dia tidak bersikap kasar, tidak berkata-kata kasar. Dia juga tidak membalas orang yang berbuat jahat padanya. Puji Tuhan, demikianlah cerita kakak hari ini. Jadi, apa yang kalian dapatkan dari cerita kakak ini? Ya, pertama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu lembut. Ia tidak memberontak, tidak melawan ketika banyak orang datang untuk menangkapnya. Meskipun ia tidak melakukan kesalahan apapun. Wah, yang kedua, kita perlu terapkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Kita belajar lembut saat berbicara, bersikap dengan lembut, dan sopan terhadap siapa saja, baik kepada orang yang lebih tua dan kepada yang lebih muda dari kita. Amin. Untuk menutup cerita firman hari ini, kakak akan pimpin dalam doa. Ikuti kakak berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang lembut. Tuhan, aku juga mau belajar menjadi anak yang lembut, berbicara dengan lembut, dan bersikap dengan sopan. Dalam namamu, aku berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat hafalan untuk adik-adik dari kitab Matius pasal 11 ayat 29. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ayo adik-adik, yuk hafalkan ayat ini. Kamu pasti bisa. Kakak tunggu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semuanya tetap sehat dan aman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Yesus pasal 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Ayo ya, bertiga. Efesus pasal 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Efesus pasal 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Puji Tuhan.